Dalam dunia yang serba terhubung ini, kita merasa seperti memiliki kendali. Kita memutuskan kapan dan bagaimana kita ingin berinteraksi. Tapi, benarkah begitu? Apakah kita benar-benar memilih untuk terhubung, atau kita hanya terjebak dalam pusaran tanpa akhir, di mana setiap notifikasi menuntut perhatian kita? Ini adalah pertanyaan yang mendasar tentang kebebasan dalam era digital. Media sosial dirancang untuk memanfaatkan mekanisme psikologis kita yang terdalam. Tiap kali kita menerima notifikasi, otak kita melepaskan dopamin, hormon yang berperan dalam penciptaan perasaan senang. Ini adalah mekanisme yang sama yang bekerja ketika kita makan makanan favorit, berolahraga, atau bahkan berjudi. Seiring waktu, media sosial menjadi semacam narkoba yang terus-menerus menuntut konsumsi. Teknologi di balik media sosial tidak netral. Desainnya dari notifikasi hingga infinite scrolling, semuanya diatur untuk satu tujuan: menarik perhatian kita selama mungkin. Fenomena ini disebut sebagai intermittent reinforcement. Setiap kali kita membuka aplikasi, kita tidak tahu konten apa yang akan muncul selanjutnya, menciptakan semacam efek ketagihan yang terus memaksa kita untuk menggulir lebih lama. Filsafat mengajarkan kita tentang kebebasan sebagai hak fundamental manusia. Namun, dalam dunia digital, kebebasan itu tampak semakin kabur. Kita sering merasa bebas untuk memilih, menggunakan media sosial, berinteraksi dengan siapapun, kapanpun. Tapi, apakah kita benar-benar bebas? Di balik layar, ada perusahaan-perusahaan teknologi besar yang memperdagangkan waktu, perhatian, bahkan kehidupan kita untuk keuntungan mereka. Algoritma yang mereka ciptakan dirancang untuk membuat kita tetap terhubung, mengontrol preferensi dan perilaku kita. Jean-Paul Sartre pernah mengatakan bahwa manusia dikutuk untuk bebas. Artinya, kita selalu memiliki kebebasan untuk memilih, bahkan dalam situasi yang paling terbatas sekalipun. Namun, di era modern ini, pilihan kita telah direduksi oleh teknologi yang semakin canggih. Algoritma yang menguasai media sosial tidak hanya menawarkan pilihan, tapi juga mengarahkan kita ke arah tertentu, menciptakan ilusi kebebasan. Padahal kita sebenarnya hanya memainkan peran dalam sistem yang dikendalikan oleh data dan keuntungan. Apa yang sebenarnya membuat kita terus kembali ke media sosial meski kita tahu efek negatifnya? Psikolog menghubungkan dengan FOMO, fear of missing out, ketakutan akan ketinggalan. Kita takut jika kita tidak selalu online, kita akan melewatkan sesuatu yang penting, kabar terbaru, gosip terkini, atau bahkan hanya momen-momen kecil yang membuat kita merasa terhubung. Namun, seiring berjalannya waktu, kita mulai merasa lelah, kecemasan bertambah, dan ironi pun muncul. Kita semakin merasa terisolasi di tengah banyaknya koneksi. Friedrich Nietzsche berbicara tentang konsep nihilisme, di mana nilai-nilai lama runtuh dan digantikan oleh kehampaan. Di dunia media sosial, kita mungkin menghadapi bentuk baru dari nihilisme ini. Kita terus mencari makna dan validasi, tetapi yang kita temukan hanyalah kehampaan. Like, share, komentar, semua tampak begitu penting, tetapi di akhir hari kita tetap merasa hampa. Di dunia hedonistik media sosial, kesenangan instan tampak seperti tujuan hidup. Setiap kali kita menerima like,
itu memberi kita kepuasan singkat. Namun di balik itu semua, ada kekosongan yang tidak bisa diisi hanya dengan validasi digital. Apa yang kita kejar sebenarnya? Apakah kesenangan sesaat atau kebahagiaan sejati? Hedonisme mengajarkan bahwa tujuan hidup adalah mengejar kesenangan, tetapi apakah itu benar-benar berlaku di dunia modern? Aristoteles berbicara tentang eudaimonia, kebahagiaan yang datang dari menjalani hidup yang bermakna. Dalam konteks media sosial, kebahagiaan sejati mungkin berasal dari mengendalikan kembali hidup kita, bukan dari terus-menerus mengejar kepuasan instan. Jadi, apakah kita benar-benar bebas? Kebebasan bukan hanya tentang memiliki pilihan, tetapi juga tentang mengendalikan pilihan tersebut. Dalam dunia yang penuh gangguan digital, kita harus belajar untuk mengatur hubungan kita dengan teknologi. Apakah kita membiarkan algoritma memutuskan apa yang kita lihat, atau apakah kita mengambil kembali kendali dan memilih apa yang benar-benar bermakna bagi kita? Sartre berbicara tentang kebebasan yang penuh tanggung jawab, bahwa kebebasan selalu datang dengan konsekuensi. Jika kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh media sosial, kita harus menerima konsekuensinya. Kehilangan waktu, perhatian, bahkan kedekatan dengan dunia nyata. Kebebasan sejati adalah kemampuan untuk mengatakan tidak ketika dunia digital meminta lebih banyak dari kita, dan memilih untuk hidup dengan cara yang lebih bermakna. Di era media sosial, kebebasan adalah konsep yang semakin kapur. Kita merasa terhubung, tetapi semakin terjebak. Banyak banget anjing. Kebahagiaan sejati bukan berasal dari layar ponsel, melainkan dari hubungan nyata, pengalaman yang mendalam, dan hidup yang bermakna. Saatnya bagi kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar bebas? Atau kita hanya menjalani hidup dengan bawah bayang-bayang algoritma? Kita hidup dalam paradoks. Di satu sisi, teknologi telah memberi kita akses tanpa batas ke pengetahuan dan interaksi sosial. Di sisi lain, kita justru merasa semakin terkekang oleh notifikasi dan layar yang selalu meminta perhatian. Kebebasan seperti yang kita pikirkan bukanlah tentang memiliki pilihan yang tidak terbatas. Kebebasan sejati datang ketika kita mampu memutuskan apa yang penting dalam hidup kita. Sartre pernah berkata bahwa manusia dikutuk untuk bebas, tetapi kebebasan itu selalu datang dengan tanggung jawab. Kita harus memilih dengan bijak bagaimana kita menggunakan teknologi. Apakah kita akan terus dikuasai algoritma yang memperdagangkan waktu kita, atau kita akan mengambil kendali dan menciptakan kehidupan yang bermakna? Setiap keputusan kecil dalam hidup kita adalah penentu kebahagiaan yang kita kejar. Apa yang kita pilih untuk konsumsi? Apa yang kita pilih untuk percaya? Dan bagaimana kita memutuskan untuk menjalani hari-hari kita? Di dunia yang penuh dengan kebisingan digital, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di dalam like dan followers, tetapi dalam hubungan nyata, dalam momen keheningan, dan dalam kesadaran penuh bahwa kita memiliki kendali atas waktu dan perhatian kita. Inilah kebebasan yang sejati, kebebasan yang tak bisa dibeli oleh media sosial. Jika kalian merasa terperangkap dalam siklus kecanduan media sosial, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Semakin banyak dari kita yang merasa kehilangan kendali atas kehidupan kita sendiri. Tapi kabar baiknya, kebebasan itu masih ada.
Dan itu dimulai dari keputusan kecil yang kita buat hari ini. Ambillah waktu sejenak untuk mematikan notifikasi, keluar dari aplikasi, dan nikmati dunia di luar sana. Rasakan hembusan angin, dengarkan suara alam, atau berbicaralah langsung dengan orang-orang yang kalian cintai. Kebahagiaan sejati tidak datang dari layar, tetapi dari pengalaman dan hubungan yang kalian bangun di dunia nyata. Jadi, cobalah tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar bebas? Dan jika jawabannya tidak, sekaranglah waktunya untuk merebut kembali kebebasan itu.